Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Balak Bodong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Balak Bodong, serta adik-adik mahasiswa yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengembangkan dan berbagi ilmu dengan mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan guru dari sekolah kita. Adapun susunan acara dalam kegiatan ini, yang pertama pembukaan yang kita sedang berlangsung. Mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, diseminasi materi budaya positif. Acara ketiga yaitu penutup. Untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada Ibu Satriani, calon guru penggerak angkatan 11, untuk memaparkan materi atau berbagi ilmu mengenai budaya positif. Untuk Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memohon maaf. Saya berdiri di sini bukan saya menganggap diri saya hebat, bukan menganggap diri saya bahwa bisa, tetapi saya berdiri di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang budaya positif. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terus di sini kita lihat budaya positif merupakan pewujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sebagai murid, mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi saya rasa sebagai seorang guru itu kita pasti menginginkan murid yang mandiri dan menginginkan murid yang bertanggung jawab. Itu pasti sudah harapan kita sebagai seorang guru. Nah, konsep identitas budaya positif itu terbagi atas beberapa bagian. Jadi ada beberapa bagian inti budaya positif. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga distribusi. Jadi di kesempatan pada pagi hari ini, inilah ketujuh budaya positif inilah yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentunya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu kita dapati setelah perubahan kurikulum Merdeka pada sebelumnya kan kita menggunakan kurikulum K13. Nah, di kurikulum Merdeka di sini kita mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada enam elemen profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu mengetahui
mana itu bagian dari 6 elemen profil pelajar Pancasila. Kira-kira yang pertama Bapak Ibu diingat 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama berakhlak mulia. Terus yang kedua berkepribadian. Berkepribadian apa Pak Dani? Jadi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Nah itu semua adalah profil pelajar Pancasila atau 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah itu baru kita dapat pada saat kurikulum Merdeka. Karena pada saat kurikulum K13 itu yang kita kenal itu ya tepung PPK. Tepung PPK ya yang dimana bunyinya kreatif, religius, mandiri, bernalar kritis, tapi hampir sama sebenarnya. Terus yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saya rasa di sekolah kita ini sudah kita terapkan disiplin positif. Yang biasa kita terapkan adalah budaya TABE ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita semua mengajarkan anak-anak kita bagaimana berperilaku sopan santun dengan menerapkan budaya TABE. Saya rasa sekolah kita itu sudah dikembangkan. Semoga tidak putus sampai di sini. Semoga tetap berlanjut budaya itu agar menciptakan anak-anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lanjut yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, di sini merupakan suatu tingkah laku untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu Bu ada beberapa bagian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini coba kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang mana yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita itu butuh bertahan hidup. Nah, apa yang kita perlukan untuk kita bertahan hidup? Ya, tentunya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta keamanan dan kesehatan. Karena tanpa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kita tidak akan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Terus kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu menginginkan rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima dimanapun kita berada. Nah, di sini rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Karena di dalam kelompok itu kalau tidak ada rasa kasih sayang, pasti kelompok itu tidak akan sehat, tidak bagus ya. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, kalau kita merasa minder pada saat ada di sekolah, kita merasa kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari teman lain, itu suasananya pasti tidak bagus. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Nah, ini penguasaan terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, bermimpi, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi kebutuhan dasar manusia ini, penguasaan ini terkadang banyak juga siswa memiliki rasa penguasaan di dalam kelas. Seperti dia karena dia merasa pintar, jadi dia merasa berkuasa. Jadi tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ada siswanya merasa berkuasa karena dia menganggap dirinya bisa, dia menganggap dirinya pintar, apalagi kalau ada yang diandalkan di dalam sekolah ini. Jadi kita harus menegaskan kepada kita bahwa siswa di dalam kelas ini adalah sama semua. Tidak ada yang harus dia menganggap dirinya merasa berkuasa. Terus yang kebutuhan dasar manusia yang keempat
yaitu kebebasan. Nah, di sini kebebasan kita siswa dia itu merasa ingin bebas. Terkadang ada siswa merasa ingin bebas karena dia merasa kebebasannya itu sehingga dia bisa menerima pelajaran. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kalau memang ada siswa Bapak Ibu yang merasa bahwa dia melantai, bahwa dia bisa bekerja atau dia duduk di sebelahnya temannya yang dia sukai, baru dia bisa bekerja, silahkan diterapkan itu Bapak Ibu. Karena itu mungkin salah satu motivasi dia sehingga dia bisa ikut belajar dengan baik. Nah, terus kesenangan. Nah, ini kesenangan kita tidak bisa kembangkan kepada peserta anak didik kita, karena yang mana di sini pada saat kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan ini yang diterapkan di dalam kelas, otomatis peserta didik ini akan bermain-main karena dia menganggap bahwa bermain itu adalah kesenangan saya. Terus ada humor, antusias, dan tertawa. Jadi ini tidak harus ditegaskan juga kepada peserta didik bahwa hal semacam itu, tertawa pada saat pembelajaran dimulai, padahal sebenarnya ada yang lucu. Jadi kita harus sampaikan kepada anak didik kita bahwa itu sebenarnya perilaku yang tidak baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berlaku bagi siapapun, baik warga di sekolah maupun di masyarakat di luar sana. Ini berlaku Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya guru dan siswa saja, tetapi semua warga ini kebutuhan dasar manusia berlaku Bapak Ibu ya. Terus lanjut yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini terlihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ini perbedaannya apa Bapak Ibu? Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bisa memaparkan Bapak Ibu kira-kira perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi kira-kira apa? Kalau ada saya persilahkan. Jadi sudah jelas Bapak ya Bu, hukuman itu berlaku kepada siswa tidak terencana Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghukum anak-anak itu tidak terencana, jadi mendadak ceritanya begitu. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya kalau pada saat kayak tadi Bapak Ibu ya, upacara bendera itu kalau ada siswa yang bertanya, kita langsung menghukum dia. Kalau ada yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Padahal ini anak-anak kasihan tidak tahu ini apa sebentar ini. Jadi itu hukumannya itu berjalan atau tidak terencana. Jadi langsung kita memberikan hukuman. Itu kalau hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terkait dengan hukuman, tetapi ada kesepakatan dulu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi harus ada kesepakatan dulu. Contohnya setiap hari Senin itu kita harus memakai topi pada saat upacara. Nah, kira-kira di hari Senin depan kalau anakku tidak memakai topi, saya apa? Saya kasih hukuman apa? Nah, pasti anak-anak menjawab, contohnya kasih berdiri Bu, di bawah tiang bendera. Nah, jika itu dilakukan Ibu, bukan berarti itu hukuman, karena dia merupakan konsekuensi. Karena kita sudah sepakat. Begitupun kalau ada anak-anak yang terlambat, anak-anak kalau sebelum masuk itu 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai, kita sudah harus berada di dalam kelas. Jadi kalau ada yang tidak berada di dalam kelas, berarti hukumannya apa? Pasti anak-anak menjawab, membersihkan kelas Ibu. Ya oke, baik. Nah, itu adalah konsekuensi. Sudah ada kesepakatan. Jadi berbeda Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi langsung secara tiba-tiba kita menghukum anak itu kalau ada kesalahan. Nah, terus yang ketiga tentang restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kita harus merestitusi, memperbaiki kesalahan anak tersebut. Jadi tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita
kira-kira kesalahan apa anak itu yang dia lakukan. Terus institusi di sini kita perlu kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, seumpama kira-kira kalau ada siswa tidak memakai topi pada saat upacara, kita tanyakan kepada anak itu, nah kira-kira solusinya apa supaya minggu depan kita bisa memakai topi. Pasti anak berpikir, nanti saya suruh orang tua saya Bu memberikan topi. Jadi kita menyuruh anak untuk mencari solusinya. Dan setelah kita menyuruh anak untuk memperbaiki solusi atau tindakan apa yang harus dilakukan supaya kesalahannya itu tidak terulang lagi. Nah, lanjut yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu. Disinilah puncak sebenarnya kita berada di posisi mana kita ini sebagai seorang guru. Jadi ini sangat penting. Jadi posisi yang pertama itu adalah posisi penghukum. Jadi sebentar Bapak Ibu ya. Ini posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman, dan posisi ketiga keempat adalah posisi memantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi ini kita berada di posisi bagian mana Bapak Ibu? Boleh kita berada di posisi yang mana di antara kelima posisi ini? Ada ini membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Bagus ya Bapak Ibu, jadi ada sebagai teman dan ada sebagai manajer, dan ada pula yang berperan sebagai posisi penghukum. Jujur saya Bapak Ibu ya, sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya berada di posisi ini, penghukum dan teman. Karena sedikit-sedikit kita ada kesalahan anak-anak, kita hukum. Ada kesalahannya anak-anak, kita hukum. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mau berada di posisi penghukum, ya itu tadi kita harus ada kesepakatan kelas dulu supaya kita berada di posisi apa tadi ya itu? Konsekuensi, bukan kita berada di posisi penghukum. Kan saya rasa ini sering terjadi pada kita semua. Bagaimana pada ini posisi penghukum? Jadi usahakan posisi penghukum ini jangan diterapkan kepada siswa kita, karena akan ada dampaknya, ada dampak yang tidak baik dari posisi penghukum ini. Karena bisa saja anak kita dendam, sama kita, karena ada rasa sakit hati, karena dia selalu dihukum. Nah, berbeda sebentar kita pelajari, berbeda bahasanya itu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Terus posisi pembuat merasa bersalah. Nah, saya rasa ini juga sering terjadi kepada kita sebagai seorang guru yang posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kalau seumpama ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugasnya, terus kita mengatakan kepada anak itu, jadi bagaimana nak? Kapan kira-kira kita mau dapat nilai bagus kalau kita tidak mengerjakan PR-nya? Jadi itu kata-kata sehingga kita membuat anak itu merasa bersalah. Tetapi ini juga ada dampaknya Bapak Ibu, ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya. Nah, ini posisi teman. Ini posisi teman banyak sekali digunakan. Padahal sebenarnya ini Bapak Ibu, posisi teman itu mempunyai dampak juga Ibu, dampak negatif. Yang mana kalau ada siswa yang diposisikan sebagai posisi teman, pasti dia akan manja sama kita. Apa-apa pasti dia mengharap sama kita kalau kita posisikan dia sebagai teman. Dan bahkan bisa terjadi anak itu tidak mau disuruh kalau bukan guru yang bersangkutan yang dianggapnya dia teman. Jadi itulah bahayanya kita menggunakan posisi teman. Bisa saja kalau seumpama saya Bu ya, ada siswa saya yang saya posisikan sebagai teman, pasti dia tidak mau melakukan pekerjaan kalau bukan saya yang suruh. Tapi kalau saya yang suruh, pasti dia
dia merasa senang, dan itu salah satu dampaknya kalau kita memposisikan siswa itu sebagai teman. Terus posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau. Dia memantau siswanya. Dia memantau siswanya bahwa oh ini yang selalu terlambat pada saat jam pelajaran mau dimulai. Ini yang selalu cerita, tapi dia tidak langsung menghukum. Dia memantau dulu. Dia memantau dulu. Oh ini yang selalu cerita pada saat kita belajar. Ini yang selalu keluar main, izin minta izin, padahal sebenarnya dia tidak mau ke toilet, tetapi alasannya minta izin. Nah, setelah kita pantau Bu, pasti nanti kita panggil. Harus kita panggil secara kita pantau. Jadi jangan dipantau terus. Setelah dipantau kita panggil. Kenapa anakku suka terlambat? Kenapa ini kalau belajar selalu bercerita, selalu mengganggu temannya? Jadi setelah ada pemantauan, kita harus mencari solusinya apa atau tindakan kita apa. Nah, yang di posisi kelima yaitu posisi manajer. Nah, ini yang harus Bapak Ibu terapkan di sekolah, yaitu posisi manajer. Yang mana seorang manajer itu mencari solusi dan memberikan tindakan apa sebenarnya yang bagus. Jadi Bapak Ibu, jadi bukan saya mengajari, saya juga baru belajar di sini. Marilah kita mengubah posisi kita ini, yang selama posisi kita ini sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman atau posisi pemantau, sebaiknya kita ubah menjadi posisi manajer. Begitu ya adik-adik ya. Kalau kita nanti menjadi seorang guru, jangan digunakan keempat posisi ini. Usahakan kita gunakan posisi manajer. Karena posisi manajer itu mencari solusi kalau ada yang membuat kesalahan, tidak menghukum, tidak membuat siswa merasa bersalah. Jadi itu, jadi kita harus menjadi posisi manajer. Tadi Pak Dani sudah? Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini sudah saya fokus kepada nih Bapak Ibu, karena bagus pandangan kalau saya menggerak ke sana. Oke. Nah, di sini ada contoh. Ini contoh kasusnya adalah adik yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini posisi penghukum. Posisi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot matanya, jari-jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu adalah gerakan-gerakan di posisi menghukum. Jadi Bapak Ibu ini tunjuk-tunjuk siswa karena bisa-bisa dia ada rasa sakit hati. Itu siswa kalau ditunjuk-tunjuk, apalagi kalau dipelototi. Karena jangan sampai siswa kita itu di rumahnya tidak pernah dipelototi, pada saat di sekolah kita pelototi, pasti anak itu menangis karena dia kaget. Atau mungkin bahkan dia akan cerita di rumahnya, Bapak Ibu tadi guru pelototi Kak, tunjuk-tunjuk Kak. Nah, siapa lagi yang tidak bagus kalau sudah seperti itu siswa mengadu kepada orang tuanya. Nah, bagaimana bahasanya? Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, begitu ada bahasanya, selalu datang terlambat, pasti yang kita bilang. Nah, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu pasti kata-kata yang sering kita gunakan apabila kita berada di posisi penghukum, apabila kasus itu anak sering terlambat. Nah, sekarang tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat, bagaimana kira-kira perasaannya Bapak Ibu kalau ada siswa tak datang terlambat? Selalu udah terlambat ini, terlambat terus. Bagaimana kira-kira perasaannya anak-anak? Anak-anak pasti mendengar, tetapi di dalam hatinya itu ada rasa jengkel. Ada rasa jengkel di dalam diri anak itu. Jadi terus apa kira-kira hasilnya kalau posisi penghukum ini kita terapkan? Nah, kemungkinan murid merasa marah, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis atau mejanya, serta yang lebih buruk lagi, jangan sampai dia merusak kendaraan kita. Kalau di SMA mungkin bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita terapkan mode penghukum itu, posisi penghukum itu, bisa saja ada siswa yang jengkel, pas pulang dari sekolah dia gores itu mobilnya gurunya. Karena ada rasa jengkel kan? Kenapa harus senyum-senyum? Jangan sampai
usia dini dia masih ada rasa-rasa dendamnya. Apalagi kalau kita mengajar di tingkat SMP, SMA, posisi pemukul ini tidak perlu sekali diterapkan karena pasti tambah pada lagi kalau posisi pemukul kita ambil siswa SMP dan SMA. Nah, lanjut ke pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi pembuat merasa bersalah, nada suara itu memelas supaya ini anak-anak kasihan nih, dia merasa bersalah. Nah, bahasa tubuh kita itu harus merapat kepada anak dan anak itu dielus-elus supaya dia merasa bersalah. Terus kita mengatakan, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kok terlambat lagi? Jadi itu nada bahasa pada saat kita menjadi kalau kita menginginkan peserta didik itu membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana hasilnya jika diterapkan seperti itu? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap berhukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi posisi membuat merasa bersalah juga ini Bu, ada dampaknya apabila anak itu pendiam Bu ya, tidak pernah didengar suaranya. Terus kita sudah lihat dia anak ini pendiam, tidak aktif, tetapi ketika dia melakukan kesalahan, kita memberikan pendekatan atau membuat dia merasa bersalah. Jadi pasti ada tindakan-tindakan negatif yang akan dia lakukan. Nah, lanjut di posisi teman. Nah, di posisi teman, nada suara kita harus ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Pasti kalau kita anggap itu sesuatu teman tak pasti bilang nih, adik, bagaimana sih kamu? Pasti ada bicara kita seperti itu kalau kita menganggap sesuatu kita sebagai teman. Kemarin kan kamu sudah janji, Bapak bukan kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tersenyum-senyum, jadi muka kita datar ya Bu ya, senyum-senyum kita itu anak. Itu kalau posisi teman yang kita ambil. Nah, bagaimana dampaknya atau bagaimana hasilnya? Di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kalau posisi teman kita ambil, siswa itu pasti akan akrab dengan kita. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif murid terganggu pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibatnya yaitu posisi teman, adik hanya bisa berbuat baik kepada guru itu. Jadi kalau posisi teman kita pakai, siswa itu akan berbuat baik pada satu gurunya saja, yaitu guru kelasnya yang dianggap dia sebagai teman. Jadi itu dampaknya. Jadi apabila guru lain yang menyuruh, pasti dia acuh karena dia merasa guru itu bukan temannya. Temannya dia yang dianggap dia sebagai teman itu adalah guru kelasnya. Nah, terus di posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau di sini ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini ada percakapan antara guru dan adik. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adik menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada jam istirahat kami harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi ini adalah posisi pemantau. Tapi pada saat posisi pemantau ini Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman seperti ini, kita tidak boleh meninggalkan siswa kita. Yang dihukum itu di dalam kelas mengerjakan kembali pekerjaannya itu kita tidak boleh tinggalkan. Kita harus memantaunya di dalam, karena jangan sampai kalau kita tidak pantau anak tersebut bisa keluar lagi, meninggalkan kelasnya dan tidak menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini juga
menerapkan ini, murid akan memahami konsekuensinya. Jadi kan sudah ada memang kesepakatan sebelumnya bahwa kalau kita terlambat ada konsekuensinya. Jadi siswa itu, oh begini sebentar konsekuensinya kalau saya terlambat. Jadi saya harus datang tepat waktu supaya saya tidak tinggal di dalam kelas lagi untuk mengerjakan PR saya sendirian. Nah, otomatis kalau ada siswa seperti itu pasti tidak bagus. Dia merasa mengerjakan tugasnya di dalam kelas sendiri pasti tidak baik, Bapak Ibu. Pasti dia merasa, temanku sudah istirahat, saya belum, gara-gara saya terlambat. Nah, pasti akan ada perubahan. Setelah itu mungkin dia tidak akan terlambat lagi. Nah, posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini suara kita harus tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekati murid. Mungkin agak susah untuk kita terapkan ini, tetapi apa salahnya kita mencoba? Karena segala sesuatu itu yang kita coba-coba, akhirnya akan nanti menjadi suatu kebiasaan. Memang untuk merubah diri kita itu sangat sulit. Merubah diri seseorang itu sangat sulit. Dan yang bisa merubah diri kita bukan orang lain, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita. Jadi mari kita belajar menjadi guru di posisi manajer. Nah, di sini ada percakapan antara Adi dan guru. Adi, apakah kamu mengetahui dan berapa pelajaran mulai? Jadi ada suara kita Bapak Ibu yang jelas. Saya bacakan saja. Kamu tidak perlu benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu? Pasti tahu semua karena ini sering kita terapkan Bapak Ibu ya. Jadi betul sekali ini adalah posisi pemukul. Saya pernah menggunakan ini posisi. Karena kamu tidak mengatakan sekarang keliling lapangan, berlari keliling lapangan. Terus lanjut posisi apakah aku ketika bahasanya kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira kalau kata-katanya seperti itu, ini posisi apa Bapak Ibu? Hah? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira ini dia posisi apa? Posisi? Manajer. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi coba kita buktikan apakah betul posisi manajer. Nah, betul sekali ini merupakan kata-kata di posisi manajer. Nah, lanjut. Posisi apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kalau kira-kira kata-katanya itu posisi tenang, baik. Betul sekali Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu mengerti konsekuensi yang dilakukan jika terlambat? Posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Posisi pemantau. Nah, betul sekali. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya tentang semua posisi-posisi dan bahasa-bahasa yang harus digunakan. Nah, kita melangkah ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya yang menentukan. Bukan guru yang menentukan kalau kita mau membuat keyakinan kelas, tapi kita tanya dulu siswa. Kita tanya dulu siswa keyakinan apa kira-kira yang dia inginkan. Nah, kita tanya dulu siswa. Setelah kita menanyakan ke siswa keyakinan apa, kita suruh menuliskan. Setelah menuliskan, kita kumpul kata-kata siswa itu. Nah, setelah kita mengumpulkan kata-kata siswa itu, kita pilih beberapa keyakinan kelas yang menurut kita bagus diterapkan di kelas kita. Karena kalau terlalu banyak keyakinan kelas itu juga Bapak Ibu, anak-anak akan pusing. Anak-anak akan pusing yang mana yang dia akan terapkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum saya memperlihatkan contoh keyakinan kelas, saya mau Bapak Ibu menuliskan, anggaplah Bapak Ibu adalah siswa. Nah, saya akan membagikan kertas sticky note. Saya menginginkan Ibu, anak-anakku semua menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati di dalam
menjadi keyakinan kelas, supaya peserta didik tahu bahwa keyakinan ini betul-betul harus saya berikan. Dan jika sudah, mohon Bapak Ibu kita tempelkan di depan keyakinan kelas yang kita berikan. Jadi keyakinan kelas itu aturan di dalam kelas, kira-kira apa yang kita mau sepakati. Jadi di sini sudah ada yang pertama, tidak bercerita pada saat guru menjelaskan. Terus datang tepat waktu, masuk ruang kelas tepat waktu setelah istirahat. Oke. Terus kebersihan kelas berdasarkan piket kelas. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tidak mencoret-coret meja pada saat dimulai pelajaran siswa diam. Jadi sudah ada Bapak Ibu semua keyakinan kelasnya ditempelkan. Kenapa pada ini? Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, kita harus membebaskan peserta didik dulu yang berpendapat. Jangan langsung guru yang berpendapat, tetapi peserta didik dulu yang berpendapat apa yang dia inginkan. Contohnya seperti ini, kita membagikan ke peserta didik. Setelah itu kita menganalisa keyakinan kelas yang mereka tulis. Jangan sampai ada yang sama. Kalau sudah ada yang sama, berarti kita tidak perlu mengambil yang sama. Nah, seperti ini. Nah, keyakinan yang pertama, tidak bercerita pada saat guru menjelaskan. Nah, kira-kira nilai yang tercantum dalam keyakinan kelas ini nilai apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak bercerita pada saat guru menjelaskan, nilai apa kira-kira? Bukan nilai itu Bapak, maksud saya nilai disiplin Bapak Ibu ya. Jadi nilai pada keyakinan kelas tidak bercerita pada saat guru menjelaskan, berarti itu adalah nilai disiplin. Terus yang kedua, kebersihan kelas berdasarkan piket kelas. Berarti nilai apa kira-kira kalau ini Bapak Ibu? Membersihkan kelas berdasarkan piket. Nilai satu. Nilai apa kira-kira yang tercantum Bapak Ibu? Kalau kebersihan kelas berdasarkan piket di kelas. Tanggung jawab Bapak Ibu ya, tanggung jawab. Di sini ada nilai tanggung jawab. Terus datang tepat waktu, disiplin. Masuk ruang kelas tepat waktu setelah istirahat, disiplin. Nah terus datang tepat waktu sama tadi menjaga kebersihan kelas. Nah menjaga kebersihan kelas kira-kira nilai apa di situ Bapak Ibu? Tanggung jawab, bagus sekali Bapak Ibu ya. Nah tidak mencoret-coret meja. Iya bisa dua. Nah disiplin dan tanggung jawab. Terus pada saat dimulai pelajaran siswa harus diam. Jadi kebanyakan penerapan disiplin Bapak Ibu ya. Datang tepat waktu, patuhi tata tertib sekolah, nanti bertanggung jawab dan disiplin. Terus menghormati guru dan menghargai sesama teman. Berarti kira-kira nilai apa ini Bapak Ibu? Menghormati guru dan menghargai sesama teman. Sopan, iya, nilai kesopanan Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, minta izin jika ingin keluar kelas. Berarti
itu adalah yang pertama berbaris di depan kelas 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Karena sebenarnya itu salah. Bukan kita yang langsung menulis, tetapi kita harus memberikan kebebasan kepada anak dulu, kepada siswa dulu untuk memberikan pendapatnya. Baru itulah kita ambil yang mana kira-kira yang sesuai atau yang bisa kita terapkan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bekerjasama menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Karena terkadang itu ada peserta didik Bapak Ibu karena merasa bahwa ini bukan di rumahnya, jadi dia seenaknya tidak menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Nah, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, dan saling peduli, menghargai, dan saling membantu. Jadi ini adalah kalimat-kalimat positif untuk kalau kita mau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, lanjut segitiga restitusi. Nah, ini adalah inti kegiatan kita pada pagi hari ini. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi berbincang bersama siswata yang diajarkan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid-murid dan bertanggung jawab. Murid yang mandiri menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terus segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Terus restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan menstabilkan identitas. Yang kedua yang harus kita lakukan validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu nih perlunya kita membuat keyakinan di kelas sebelum kita masuk di pembelajaran, karena dia terkait dengan segitiga restitusi. Ini akan kita tanyakan nanti ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita tanya, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Terus anak-anak menjawab, saya tidak tahu, karena memang tidak ada keyakinan kelas yang kita buat. Makanya setiap pembelajaran, mau pembelajaran bidang studi, mau pembelajaran di guru kelas, itu harus membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya Pak Dani sebagai guru agama, jadi sebelum memulai pelajaran itu, buat kita sendiri keyakinan kelas apa kira-kira yang harus anak-anak terapkan kalau kita yang mengajar. Ataukah tanya anak-anak apakah dia mau mengikuti keyakinan kelas yang sudah ditempel oleh guru kelasnya, atau kita membuat keyakinan tersendiri untuk keyakinan kelas di bidang pelajaran bidang studi. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mempraktekkan bagaimana kira-kira kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, tadi kan ada kasus Adi yang sering terlambat. Nah, anggaplah Pak Hakim adalah Adi. Nah, kita menganggap ini ya, Pak Hakim adalah Adi dan Bu Marina adalah guru. Coba maju ke depan. Jadi Adi ceritanya ini Bu suka datang terlambat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan posisi manajer? Kita berada di posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, stabilkan dulu identitasnya ini Pak Hakim supaya dia tidak terlambat. Terus validasi tindakannya, apakah itu tindakannya salah atau benar. Terus kita menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa kira-kira yang dia langgar. Nah, contohnya di sini menstabilkan identitas, berarti kita menanyakan ke siswa kita, Pak Hakim, apakah kamu tahu kesalahannya sehingga saya panggil ke sini? Adi ya, karena pakai Pak Hakim. Adi, apakah kamu tahu kesalahan kamu saya panggil di sini? Pak Hakim menjawab, iya, saya tahu Bu. Apakah itu perbuatan yang salah? Berarti di sini kita sudah menstabilkan identitasnya Pak Hakim. Terus kita validasi tindakannya. Tadi, apakah
terlambat, keyakinan apa yang kita langgar? Keyakinan kelas apa yang kita langgar? Pak Hadi, ya, Hadi menjawab, saya melanggar keyakinan kelas disiplin Bu, karena saya tidak datang tepat waktu. Tetapi setelah menggunakan ketiga bahasa itu, bisa digunakan bahasa yang lainnya. Dan jelasnya kita berada di posisi kontrol. Oke, silakan Ali sama Ibu Guru. Ya, di sini pakai saja. Langsung saja ya. Jadi, bagaimana ini menerapkan segitiga restitusi. Jadi bukan posisi manajer ya, bukan posisi pemukul. Di sini pakai saja. Nah, jadi kira-kira tahu kenapa umur panjang ke depan? Bukan dulu. Apa kira-kira? Saya datang ke sekolah terlambat dulu. Kenapa kita lambat? Setengah mati saya. Kenapa berulang terus kaki hilang? Saya langsung menyimpan perspektif itu. Jadi kan salah tak di rumah pulang sekolah kita rumah kita. Jadi itu semua anak-anakku pengalamannya dengan Hadi. Pulang ke rumah tak, oke, nanti ibu bisa bareng sama kita. Karena dapat kita lihat sendiri gitu apa yang terjadi sama Hadi. Karena Hadi jongkos kakinya sembarangan mau pergi sekolah, sama nanti gara-gara dari pas kaki. Hadi, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Jadi kira-kira Hadi ini keyakinan kelas yang mana sudah kita tidak ikuti? Keyakinan kelas mana yang sudah tidak diikuti? Yang tidak kita tinggi kira-kira? Dari sekian, kita tahu kita. Jadi besok tidak terlambat untuk kita. Iya betul, saya. Oke, terima kasih. Hadi dan Ibu Guru. Jadi begitu cara kita Bapak Ibu kalau kita mau menggunakan segitiga restitusi. Suara kita harus lembut dan datar. Tetapi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan pada saat anak-anak dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan emosi. Karena kalau dalam keadaan emosi kita terapkan segitiga restitusi ini, pasti jawaban anak-anak lain. Karena kemarin ada curhatan dari guru apalagi di bawah, dia ada siswanya berkelahi, dia menerapkan segitiga restitusi. Ini kan siswa dalam keadaan emosi. Ini siswa dalam keadaan emosi, dia menerapkan segitiga restitusi. Otomatis jawaban siswa ini berkecuali tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kita tenangkan dulu itu siswa, biarkan dia dulu tenang. Setelah dia tenang, barulah kita panggil itu anak. Jadi sebenarnya ini butuh sebenarnya guru BK dengan konseling supaya guru yang menenangkan itu anak, guru BK yang menerapkan segitiga restitusi ini supaya ada tindakannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga saya mengajak teman-teman semua yang pertama menerapkan posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk mencari solusi atau tindakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, menstabilkan identitas di sini pembuat salah itu manusia. Jadi ini kata-kata Bapak Ibu ya yang bisa kita gunakan kalau kita mau menstabilkan identitas itu siswa. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini kata-kata yang kita harus gunakan kalau kita mau
menstabilkan identitas yaitu siswa. Terus, nah kata-kata apa yang kita gunakan kalau ini memvalidasi tindakan yang salah? Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Menanyakan keyakinan. Kita langsung ke menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Serta seperti apa gambaran yang jelas ideal menurut kamu? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi ini kata-kata yang bagus kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah salah satu video menerapkan segitiga restitusi. Ya, yang pertama masuk meja. Duduk di depan pintu. Ini penerapan segitiga restitusi. Salah satu contoh segitiga restitusi yang saya sudah ambil video di dalam kelas, tapi ini belum saya terapkan. Ini saya hanya mau memberikan contoh bahwa seperti ini kata-kata yang harus kita gunakan dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, penutup kegiatan pemaparan materi pada kesempatan kali ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mendeteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amil atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, serta bersandar nasional pendidikan. Jadi demikian Bapak Ibu diseminasi saya terkait dengan budaya positif. Tetapi saya menginginkan ada tanggapan positif dari Ibu Kepala Sekolah tentang diseminasi yang saya lakukan saat ini. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berikan aplaus dulu. Ya, luar biasa sekali apa yang telah dipaparkan pada pagi hari ini. Tentu saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur ya atas lulusnya Bisakti sebagai guru penggerak, yang mana tentu mendapatkan ilmu yang luar biasa ya, yang mengatakan luar biasa karena ada perkembangan ilmu yang telah diperoleh setelah Bisakti mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Tentu saya memantau ya, saya termasuk pemantau ini, memantau mulai dari awal Bu Sakti masuk lolos, melihat perkembangannya mulai dari sikap ya, tentu itu sangat berpengaruh terhadap kinerjanya di kelas, mulai dari sikap, tentu sangat berdampak bagi anak-anak kita. Intinya itu ya, bahwa bagaimana
menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada pendidikan guru penggerak di kelasnya. Itu tentu tujuannya. Dan alhamdulillah sangat luar biasa, saya tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemendikbud atau Mendikbud atas program yang telah dilaksanakan terhadap pendidikan guru penggerak. Tentu ini sangat membantu sekolah dan tentu kepada anak kita semua bagaimana menerapkan ilmu yang didapatkan dari pendidikan tersebut kepada anak kita semua. Tentu sangat jauh berbeda, ini tentu mendapatkan nilai yang sangat positif bagi perkembangan anak didik kita di kelas ya, khususnya itu di kelas Nabi Sakti. Karena tentu saya memantau ya mulai dari awal ya sampai dengan sekarang ini banyak sekali perkembangan yang luar biasa dengan teman yang ada di SD Negeri ini bisa nanti masih ada pendaftaran ya nantinya ya. Saya sangat mengharapkan itu, mudah-mudahan teman-teman sekalian yang ada di SD Negeri maju ya, semangat ya, karena ini tentu sangat berdampak positif bagi anak kita, termasuk yang sekarang ini ya. Saya tahu dan saya memahami bagaimana karakternya Ibu Sakti sebelum mengikuti ini ya. Terus terang Ibu Sakti dulu itu ya, tentu dengan dalam kaitannya yang tadi sebagai penghukum ya, penghukum, tetapi tentu dengan mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak, tentu pasti saya itu berubah itu. Dan adanya pengalaman belajar dari pendidikan itu, ilmu